Segala puji hanya bagi Allah semata atas rahmat, karunia dan nikmatnya. Kita harus bernikmat malam pada siang hari ini. Kita masih diberikan Allah kesempatan untuk melaksanakan ibadah, dimudahkan langkah kaki kita, digerakkan hati kita untuk senantiasa bertakarub kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita bisa istiqomah sampai akhir hayat kelak. Amin. Salawat dan Nabi semoga tercurahkan selalu kepada junjungan kita, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya dan pengikut yang setia ila yaumil qiyamah. Semoga kita yang hadir di sini, baik keluarga kita, saudara kita yang hadir, senantiasa menjadi umatnya Rasulullah ila yaumil qiyamah dan mendapatkan sahabat Nabi kelak. Amin ya rabbal alamin. Amin. Baik, pada kesempatan siang hari ini Al-Fakir ingin membahas terkait dengan persoalan siapa sih yang cerdas dalam pandangan Islam atau dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang cerdas dalam pandangan Islam itu bukan orang yang bukan yang titelnya itu tinggi, profesor, doktor, bukan seperti itu, ya. Orang yang cerdas dalam pandangan Islam bukan dia fasih dalam berbahasa Arab. Orang yang cerdas dalam Islam bukan orang yang akuntannya hafiz Quran 30 juz, bukan demikian, ya. Makanya ada satu guru saya menjelaskan dari Banten, dia pernah sampaikan ke saya itu, siapa sih ilmu apa yang paling tinggi dalam hidup ini? Bukan ilmu dalam konsep kaidah usul fikih, dalam memahami paham ilmu balaghah dalam bahasa Arab, atau dia jadi seorang mustahid. Bukan itu yang disebut tinggi dalam pandangan Allah. Kalau itu perkara yang tinggi dalam pandangan Allah, sungguh sangat sedikit orang yang bisa dapat ilmu. Karena sungguh sedikit orang bisa jadi mustahid, sedikit orang yang bisa pandai bahasa Arab, termasuk sedikit orang yang habis Quran. Kalau begitu siapa orang yang paling cerdas, orang yang disebut berilmu dalam pandangan Islam? Kata guru saya menjelaskan sederhana katanya, bahwa orang yang paling cerdas, ilmu yang paling tinggi dalam musafaha Islam adalah tatkala seseorang bisa menerima kenyataan hidup, ya, memahami qada dan qadarnya Allah dengan tetap taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di sini kuncinya. Kita bisa lihat para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semisal Sayyidina Bilal, baru berapa ayat beliau hafal, belum sampai 7 ayat, tapi begitu kokoh imannya dia menerima kenyataan hidup, sampai dipukulin segala macam, tetap dia taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitupun sahabat namanya Jundub bin Junadah, lebih dikenal dengan Abu Dzar Al-Ghifari, mantan kepala begal dari kampung Ghifar. Itu pun belum hafal sampai 7 ayat, dipukulin di depan Ka'bah dan terus semangat di membela agama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasul perintahkan dia pulang kampung ke Ghifar. Belum banyak ilmunya dia. Tahadus binimah dia bisa mengislamkan 3.000 orang. Kita sudah hafal berapa ayat Quran? Sudah berapa juz? Itu belum sampai 7 ayat. Ini jadi persoalan dari ini, ya. Kalau cuma ilmu yang tinggi, ada masalah sedikit, kelop-kelop. Contoh yang sederhana nih, punten agak sedikit keras mungkin ya, tapi ini fakta. Ketika Allah menghendaki diterapkan hukum Allah dalam sebuah negeri, contohnya negeri kita Indonesia, orang-orang cerdas dalam pandangan manusia penuh dalihnya. Ini kan bukan negara Islam, betul? Ini kan bukan negara di zamannya Rasulullah. Sehingga banyak dari orang, kalau dia tadi cerdas dalam pandangan Islam, dia menerima kenyataan hidup apapun posisinya dia.
Entah dia di Indonesia, dia di Arab, dia di Malaysia, dia itu hamba Allah yang selalu terikat dengan hukum-hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di mana letak cerdasnya ini kita bahas. Ya. Kalau ditanya seseorang mau dikasih uang 10.000 apa 10 juta, kayaknya nggak perlu cerdas dimilihnya ya. Saya pasti nulis 10 juta Ustaz. Kalau kerja mungkin di stasiun ini mau jadi jabatan eselon 3, kan eselon biasa, pasti dipilih eselon 3 dia. Di bawah itu bodoh namanya, jahil. Ini sering saya tanyakan di beberapa orang di kampus-kampus ya. Sekarang kalau ditanya antara manusia dengan Allah, mana lebih tinggi ilmunya? Lihat punten nih, ini edisi mikir nih. Ketika ditanya antara Allah Al-Khaliq dengan manusia makhluk, siapa yang lebih tinggi ilmunya? Ini kajian ma'rifah, kajian akidah, ya, tauhid. Orang kalau sadar bahwa dia hanya makhluk, Allah adalah Al-Khaliq, Al-Mudabbir, Rabbul Alamin, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Allah yang maha tinggi, Allah maha mengetahui, Allah maha adil. Gak perlu mikir keras kita, ya. Kalau begini pandangan dia pasti lebih taat kepada hukum Allah. Tapi banyak orang yang cerdas hari ini menganggap hukum Allah itu terbelakang. Beberapa dibilang lagi tidak manusiawi, ya. Saya pernah sampaikan kajian terkait hukum potong tangan. Kebetulan saya diundang di Kemenkumham, ya, di Masjid Kemenkumham. Saya jelaskan kehebatan hukum Allah. DKM-nya mas setuju banget ya Pak. Habis itu saya diundang lagi, ya, karena terkait dengan hukum. Saya sampaikan masalah hukum ini. Kaitannya bukan sekedar hukum Islam, ini pandangan kecerdasan kita. Mana yang kita akui? Hukum hari ini siapa yang buat? Manusia. Betul tidak? Manusia menguasai hukum, makanya banyak berubah-berubah, terrevisi, berubah lagi. Nah, itu yang mau kita bahas malam hari ini. Siang hari ini siapa paling cerdas, ya? Baik, kita masuk. Kita bahas dulu sebelum kita mikir tentang cerdas, siapa yang cerdas di pandangan Islam atau pandangan Allah, konsep kehidupan dunia. Kalau kita pikir-pikir dunia itu sebetulnya simpel banget ya. Kalau belajar sama guru saya itu, hidup itu kalau Anda memahami konsep kehidupan, gak bakal stres kan? Dijamin gak bakal stres. Apapun yang terjadi, karena hidup cuma simpel, ya. Dari mana kita berasal, untuk apa hidup di dunia, kemana setelah kemana? Ya cuma 3 fase ini aja. Dan pahami 3 fase ini, insya Allah itu baru tenang dari mana kita berasal. Min aina anta. Kalau paham kita ini adalah makhluk, kita ini ciptaan Allah, kita berasal dari Allah. Dan Allah yang Maha Adil, Allah yang Ar-Rahman, Ar-Rahim. Belum saudara sampai kemari, buat apa kita hidup? Simpel banget. Allah yang mengatakan kan, buat apa kita hidup? Wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Yang mengatakan itu bukan di manusia, tapi Al-Khaliq. Yang kita imani adalah zat yang Maha Adil, yang Ar-Rahman, Ar-Rahim. Sehingga tunduk hati ini, Allah yang Maha Adil, yang mengatakan tugas kita hanya buat ibadah, tidak ada yang lain. Ibadah dalam artian luas, bukan hanya ibadah mahdhah. Cari nafkah juga ibadah, kerja juga ibadah, silaturahmi juga ibadah. Apa konteks dengan ibadah? Yaitu muwafiqatus sunnah, mengikuti sunnahnya Rasulullah SAW. Di awal-awal oke, oh benar Ustaz, kita ngaji tauhid, ngaji akidah, sepakat banget, betul Ustaz. Di tengah-tengah mulai terjadi persoalan. Ada yang namanya ujian, betul? Kadang ujiannya harta, ada orang mengalami kemiskinan, ada ujian istrinya sendiri, ada ujian keluarganya, ada ujian penyakitnya,
ada ujian kerjaannya. Buat apa ujian diciptakan? Itu diturunkan Allah buat membuktikan keimanannya, seberapa kuat dia yakin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hidup ini, dari mulai lahir sampai kematian, dan itu saya bilang nggak lama ya, ada yang 60 tahun, 70 tahun, ada yang bahkan di bawah itu sudah meninggal. Nah, dalam hidup ini kebetulan ya, dengan izin Allah kita hidup berdampingan dengan musuh Allah, yaitu iblis laknatullah alaihi dan para pasukannya. Itu persoalannya ya. Sehingga iblis ini berusaha semaksimal mungkin untuk menjerumuskan kita ke dalam kesesatan, menemani dia kelak di nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melalui apa? Dua hal ya. Nanti kita bisa renungkan nih. Pertama, iblis bakal menyiapkan jebakan. Apa disebut dengan jebakan? Jebakan adalah suatu keadaan, suatu tempat, suatu situasi yang diciptakan oleh penjebak supaya orang yang bakal dijebak gak sadar. Kalau sadar bukan jebakan namanya. Betul Pak? Semua kita bikin jebakan tikus, jebakan monyet, dibuat supaya yang bakal dijebak atau objek yang bakal dijebak gak sadar bahwa itu semua jebakan. Kalau sadar gak bakal terjebak. Yang kedua, setiap jebakan mesti ada umpan. Ya, setiap jebakan mesti ada umpan supaya objek masuk ke dalam. Sudah tidak sadar dibikin umpan. Apa umpannya? Itulah kenikmatan dunia. Ya, hapunten nih kita rasakan harta itu jebakan dunia. Tahta jebakan dunia, wanita. Orang gara-gara pengen punya rumah ya, korupsi kiri, korupsi kanan, atau hapunten pinjam ke bank yang ada sadar ribanya. Yang penting punya rumah Ustaz. Nanti kita lihat ya, siapa orang yang cerdas sebetulnya. Gak tergoda dengan itu. Orang cerdas itu bisa melakukan perbandingan. Orang cerdas itu mana yang baik, mana yang buruk, mana yang lebih mahal, mana yang lebih murah. Itu orang cerdas. Dia punya pilihan-pilihan yang tepat. Dan bicara dunia, dari sudah bahas dunia, seberapa pentingnya dunia dibandingkan akhirat. Ini bicara perbandingan ya. Ini suatu filosofi yang sering saya bangun ini. Gelas ini saya tanya beberapa teman-teman termasuk para mahasiswa, ini gelas ini setengah isi setengah kosong. Jawabannya itu sangat tergantung dari akuntan morality. Ya. Tergantung dari moral kita. Kalau orang yang moralnya baik, akuntan, ya, ini dibilang terisi setengah. Yang kurang baik dia bilang kosong setengah. Apa filosofinya ini? Orang yang bermoral baik punya konsep syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia melihat apa yang ada, apa yang dimiliki, apa yang diberikan oleh Allah, bukan yang kurang. Ya. Tapi orang yang kurang bersyukur, yang dilihat yang kurang. Punya mobil 4, hilang 1, yang dibikin pusing 1. Padahal masih punya 3 mobil. Motornya ada 3, 1 hilang. Yang bikin dia pusing, stres 1. Padahal masih punya 2 motor. Yang lain gak punya motor padahal, atau gak punya mobil. Orang ngantor kerja, udah alhamdulillah bisa kerja, punya gaji besar. Tapi kadang-kadang bahagia. Ya, suatu tahun saya 14 tahun saya di Astra, di Toyota Astra Motor, 2 tahun saya di Production Engineering, jadi manajer safety sama quality assurance. Ya, saya sering bilang sama teman-teman di kantor, apakah orang yang dapat bonus di Astra itu ada bonus tahunan di Toyota di bulan Desember? Ada yang dapat 120 juta, ada yang dapat 100 juta. Ketika ditanya, ketika seorang dapat bonus 100 juta, dia senang apa sedih? Dia di kantor nih, kalau saya di korporat kebetulan ya, kan di BUMN. Bukan BUMN, emang plat merah ya. Jadi ketika orang dapat bonus 100 juta, pertanyaannya sedih apa bahagia nih?
Secara normatif pasti iya. Tapi secara fakta mungkin antum ngalamin semua yang sama. Ya, teman saya dapat 100 juta marah-marah dia, komplain dia, ya, banting-banting bukunya dia. Kenapa? Temennya 120 juta dapat. Paham saya maksud? Dia dapat 100 juta, komplain, kesal dia. Karena dia punya teman dapat 120 juta. Ini about orang ini, tentang orang. Coba dibalik, dia dikurangi, dipotong bonusnya 50 juta jadinya. Enggak jadi 100 juta. Bisa jadi bahagia dia kalau temannya dapat 30 juta. Paham saya maksud? Gelas ini isi setengah atau kosong setengah, tergantung pemahaman kita. Orang kalau bersyukur kepada Allah tenang dia, ya, bisa kerja, alhamdulillah, semangat, tahdus bin nikmah. Nggak semua orang bisa kerja, nggak semua orang bisa dapat gajian bulanan, betul? Sehingga bahagia hidupnya. Kalau enggak, lihat temennya naik jabatan, pusing lagi dia, ya, mulai bikin macam-macam pemikiran yang bikin dia nggak sehat jadinya, kena jantung, kena asam lambung, kurang ya. Baik, lanjut. Ini kita membicarakan tentang perbandingan nilai dan harga, ya. Ketika ditanya ini bonekanya kecil atau besar, apa jawabannya? Kalau yang malam yang kurang sedikit kecerdasannya itu, ya, kalau di kampung-kampung saya isi kajian, langsung ini kecil Ustaz, atau ini besar Ustaz. Padahal belum bisa dibilang kecil atau besar, belum ada pembanding. Kalau dikeluarkan ini jadi kecil karena pembandingnya besar. Ketika dikeluarkan ini jadi besar karena pembandingnya. Itulah hidup ini. Tinggal bagaimana kita mencari pembanding. Ya, saat ini orang banyak stres ketika membandingkan dunia, lihat ke atas, pusing dia. Betul Bapak? Saya pernah ngopi, saya sering datang tuh, sekarang jadi majen, jadi brigjen dan rem di Bogor, namanya Pak Anan. Dulu waktu di Letkol, jadi Dandim di Jakarta Timur sebelum naik sebagai jabatan kolonel, itu lepas dari Letkol masuk ke Kodam Jaya, jadi di kepala bidang logistik. Harapannya dia mau masuk ke Pas Pampres, sudah potensi masuk Pas Pampres, ya. Tapi qadarullah, ya saya nggak tahu kondisi di militer itu kayak apa, kesalip dia teman-temannya, ya. Batal dia jadi Pas Pampres, karena kalau jadi Pas Pampres naik satu level pasti kolonel. Akhirnya stres, sakit-sakitan. Saya ajak teman saya ajak ngopi tuh, dia juga sering ikut, saya ajak ngopi, saya bilang, Pak, apa yang bikin Anda pusing? Ya, Anda pusing kan karena Anda mikirin apa yang nggak didapat, ya, bukan mensyukuri apa sudah coba pikirin, bikin komparasi siapa diri kita. Pangkat letkol, perwira menengah, istri juga orang kaya, rumah besar di Kodam, di Duren Sawit, di komplek Kodam, mobil Pajero, itu mobil dia, mobil istrinya lain lagi. Kurang apa lagi? Lihat yang lain, hidup susah, rumah susah, segala macam. Karena kadang-kadang kita nggak punya pembanding. Rumah saya kebetulan tempat singgah teman-teman ya, dari Medan, dari Lampung, dari Jawa Timur. Karena kalau mau dia menyeberang tuh mampir mobil di rumah saya. Sering curhat, ya, karena jam 1 malam kalau saya di rumah saya tungguin bukan gitu. Saya ada mobil. Kadang ada masalah. Kenapa masalahnya Ustaz? Saya kejebak utang, berapa utang? 200 juta. Kehidupan lagi sulit, ekonomi lagi berantakan, bisnis hancur-hancuran. Udah tenang aja, atau minum dulu santai, ngopi. Pagi-pagi saya telepon teman saya, namanya Bang Elvian, rumahnya di daerah Rupung, ya. Pagi-pagi saya undang beliau datang, ngopi kita bertiga. Saya bilang, Bang Elvian, coba ngobrol sama teman saya nih, kasihan dia punya utang 200 juta, lagi pusing. Si Elvian kawan saya langsung ketawa dia, berapa 200 juta? 200 juta aja pusing, saya 4 miliar utang katanya. Pembanding kan?
baru 200 juta, saya 4 miliar, santai-santai aja gitu. Hidup tuh begitu permainannya, hanya perbandingan. Kita bandingin ke atas, pening kepala, pusing, ya. Lihat ke bawah jadi bersyukur kita, ya Allah ya Rahman. Begitu sayang Allah kepada kita, masih diberikan kemudahan, masih diringankan langkah kaki kita ke masjid ibadah, termasuk kehadiran para jamaah sekalian. Ini adalah kehendak Allah, betul? Kalau Allah nggak berkehendak, nggak bakal bisa hadir. Entah malas, entah ada urusan dan segala macam. Tak harus binikmah, begitu. Jadi hidup selalu happy, senang, semangat. Apa itu nilai? Nilai adalah arti penting sesuatu bagi kita. Dan nilai itu, nilainya berbeda dengan benda yang sama. Kalau punya duit, misalnya uang ya, ini uang 50 ribuan, 50 ribuan. 50 ribu ini kecil atau besar? Sangat tergantung, betul? Bagi yang punya tabungan 10 miliar, ini kecil, tidak bernilai. Ya, kalau uang ini hilang, nggak bakal lapor ke istri, nggak bakal bilang ke Pak RT, nggak bakal cerita karena uangnya atau ke satpam, karena uangnya dari 10 tidak bernilai. Tapi kalau ini selembar-selembarnya, apa yang terjadi kalau hilang? Pening badannya dia, ya. Karena 50 ribu ini bisa buat makan malam, bisa beli bensin, ya, bisa buat bagi sarapan. Jadi barangnya sama, nilainya berbeda masing-masing orang. Disinilah bicara kecerdasan perbandingan nilai tadi, ya. Sekarang kita masuk ke yang lebih penting nih, masalah dunia. Seberapa penting dunia, seberapa bernilai dunia. Karena nanti kaitannya dengan ini persoalannya, ya. Ada dalam sebuah hadis Nabi, kalau Rasulullah SAW, "Madunya fil akhirah ila kama ahadukum adkhala usbahu fihi wa ma kharaja minhu fa huwa fid dunya." Nabi bersabda, "Madunya fil akhirah," tidaklah dunia dibandingkan dengan akhirat. Komparasi perbandingan, ya. Ketika dikomparasi dunia dengan akhirat, ila kama ahadukum adkhala usbahu, tidaklah sebagaimana kalian mencelupkan telunjuk ke dalam air, kata Rasulullah. Ya, kemudian ketika dia angkat telunjuk itu, wah di dunia, itulah cuma tetesan. Sementara mana akhirat adalah lautan. Ini lautan akhirat, tetesan adalah dunia. Ini bicara komparasi, maka orang cerdas terkait dengan tadi, ya, pemahaman dia. Mana yang memiliki nilai yang paling tinggi, satu tetes atau satu lautan? Permainan pemikiran semua nih, ya. Kalau saya ngobrol begini, umumnya wah akhirat besar, sehingga orang kadang-kadang dunia dilupakannya, ya. Udah ke masjid dizikir, enggak begitu maksudnya, ya. Kalau saya ngomong di forum ini orang-orang cerdas semua dengan saya. Ini satu tetes, ini satu lautan. Mana yang lebih penting? Karena hari ini kita ada di dunia ini penting buat kita, itu masalahnya, betul? Karena buat mendapatkan satu lautan, modalnya cuma satu tetes. Syarat mendapatkan satu lautan, bermodalkan satu hapuntan. Di situ letak kebodohan manusia, ya, betul? Allah ingin nukar itu antara satu tetes dengan lautan, pun kita nggak mau melepasnya. Leres? Yang satu tetes pun kita nggak mau melepasnya. Ada satu buah jeruk, ada yang mau bayar 10 juta satu jeruk. Kita ada 100 jeruk, nggak mau kita melepasnya pada 10 juta satu jeruk. Karena saking bodohnya orang ini, ya. Seperti anak kecil dikasih es krim atau dikasih cincin emas, pilih mana dia? Paham? Ya? Kan ini belum cerdas. Anak-anak umur 2 tahun belum memayis dalam bahasa Arab itu, belum bisa berpikir, belum bisa memilah mana batil. Kasih es krim, kasih cincin emas, ya, dipilih mana? Es krim. Satu tetes bisa mendapatkan satu lautan. Ini analogi sederhana, ya.
Ini mobil mahal, 1,8 M masalahnya ya, gitu. Tapi ada satu buah cincin, cuma cincin ini ya, nggak bisa dikendarai, tidak ada aslinya, tidak ada STNK-nya. Tapi ada satu cincin yang orang mau menukarnya dengan 3 buah alfa. Berarti cincinnya berharga nggak? Bernilai nggak? Tadi saya bilang nilai sesuatu bisa berbeda masing-masing. Ya, saya cerita misalkan ada motor Vespa. Motor Vespa berapa lah harganya? Paling batas 10 juta ya, yang bagus. 15 juta paling bagus lah motor Vespa tahun-tahun 70-an, 80-an itu kan. Tapi bisa 2 miliar harganya dengan bahan yang sama. Karena apa? Ada nilai yang lain di situ. Apa nilainya? Ada fotonya pernah dipakai Soekarno, segitu kan? Jadi mahal harganya. Padahal barangnya sama. Betul Pak? Jangan begini nih. Biasa aja bahannya biasa, mungkin merek juga biasa. Jadi mahal harganya. Mungkin pernah dipakai tokoh tertentu. Ya, ini pernah dipakai Buya Hamka atau pernah dipakai Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari untuk hajinya dia segala macam. Beda nilainya. Betul tidak? Barangnya sama, bisa jauh bernilai sama. Ya. Cincin ada yang bisa ditukar dengan 3 buah alfa. Berarti apa? Cincin ini begitu berharga. Sama bicara dunia cuma 1 tetes Pak. Ya, makanya sayang orang 1 tetes ini pun gak diberikan kepada Allah. Ya, 1 tetes ini gak diberikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini ada cerita ya. Masih ada waktu kan? Masih ada waktu ya. Ada cerita tentang orang yang cerdas. Ada satu pemuda ini sedang melakukan safar, perjalanan ke sebuah desa. Kemudian menemukan satu kampung yang sedang berduka cita ya. Warganya itu sedih kelihatannya. Bertanya pemuda ini, ada apa gerangan? Kenapa masyarakat sini mukanya pada sedih? Bicaralah warga setempat, kita baru kehilangan kepala desa. 2 minggu lalu Pak Lurah kita meninggal dunia. Oh, terus kenapa nggak ada penggantinya? Itulah Mas katanya. Desa kami ini nggak ada yang menjadi kepala desa. Emang kenapa? Pada desa ini desa kaya raya, ada tambang emas di situ. Ya, ada tambang berlian. Itu cerita ya. Artinya makmur sekali desa ini. Bahkan warga bilang, siapapun kepala desanya bakal kami beri apa dia minta. Sebanyak apapun harta kita kasih, termasuk akuntan istri. Ya, mau 1, 2, 3, 4 kita siapkan. Loh, tapi kenapa masih nggak ada yang mau? Ada perjanjian kami dengan kepala desa. Ya, ada setempat 10 tahun setelah menjabat kepala desa, dia harus dibuang ke satu lembah di balik gunung itu. Dan lembah itu banyak binatang-binatang yang ganas sehingga semua kepala desa kita mati di situ. Jadi 10 tahun menjabat, dibuanglah kepala desa ini. Itulah sehingga nggak ada yang menjadi kepala desa. Nah, pemuda ini pemuda cerdas, pemuda yang alim dia. Mungkin salah satu karyawan dari SDM ini kali ya, lagi touring dia. Dibilang gimana kalau saya jadi kepala desa? Kata warga ini siap jadi kepala desa. Ya, akhirnya jadilah kepala desa dia pesta pora ini desa. Orang ini cerdas dia. 3 tahun pertama, ya pelan-pelan saya bisa 3 tahun pertama, kan dia tadi 10 tahun. 3 tahun pertama dikumpulkan harta yang banyak. Ini desa kaya raya. Ini kaitan dengan persoalan pemikiran ini. 3 tahun kedua dia buat akses jalan. Berarti 456. Ya, tahun keempat dibikin jalan tol dari desanya ke lembah tadi. 3 tahun ketiga dibangun itu lembah, jadi villa yang indah. Ada kolam renangnya, ada sungai-sungainya, ada villa yang cantik. Biasanya masuk ke tahun 10, Pak desa itu sudah nggak nafsu makan, sudah nggak bergairah hidup, karena siap-siap dibuang dan mati di sana. Berbeda kepala desa yang baru ini nih, pemuda tadi. Karena dia orang cerdas, masuk ke tahun 10 malah dia berharap segera dibuang karena lembahnya sudah indah. Paham cerita ini? Ada kontrak 10 tahun, sadar dia
punya komparasi, ya, punya pembanding. Saya cuma 10 tahun di sini, sementara dia masih muda. Dia bakal lebih lama di lembah tadi. Bagaimana dengan hidup kita? Hah? Ada yang kontrak 10 tahun dengan Allah? Gak ada yang jamin kita masih hidup tahun depan. Betul Pak? Orang kalau cerdas, dia pahami hidupnya berapa lama di dunia itu. Ya, betul? Dia bakal siapkan kehidupan dia yang abadi, kehidupan dia yang lama. Dia bakal siapkan lembahnya pun tadi, alam kuburnya nanti. Karena siapapun orangnya, saya dimanapun bicara, gak ada yang bisa bantah. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernapas pasti mati. Saya sudah sekeliling Indonesia Pak. Ya, mau dari Aceh, Medan, di Banten, yang tahan bacok, tahan peluru, mati. Betul? Gak tahan dibacok, gak tahan ditembak, asam urat mati juga dia. Ya, karena jantung mati juga. Semua orang bakal mati, cuma kesadaran ini lupa. Kalau mati dikubur, persiapkan itu. Dan itu sebuah kepastian. Kepala desa sebelumnya kurang cerdas, dapat harta yang banyak, dia malah foya-foya. Dia beli Ferrari, dia bangun rumahnya 10 lantai, dibikin kolam renang. Dia lupa, dia bakal dibuang ke lembah 10 tahun kemudian. Paham saya maksudnya? Hari ini kita di dunia hidup nih, kita kadang-kadang lupa bahwa satu saat nanti, satu hari, one day, kita bakal dimasukkan ke dalam liang kubur. Orang yang cerdas bakal siapkan itu semua buat kehidupan dia, karena tidak ada keraguan. Saya dan antum semua pasti bakal mati. Yang beda kesadaran, betul? Pak Desa tadi sadar dia bakal dibuang, dipersiapkan semuanya. Jadi mulai memahami kita nih, ya, arti penting tadi. Satu tetes itu berdapat untuk satu lautan. Ketika dia mengorbankan satu tetes buat ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di surat Al-Mu'min ada berfirman nih, hatta idza ja'a ajalul maut qala rabbirji'uni la li'amalu shalihan fima taraktu kalla. Orang yang sudah meninggal menyesal ya, bahkan minta kepada Allah, rabbirji'uni, ya Allah kembalikan aku ke dunia. Berarti dunia ini begitu berharga. Dunia ini penting. Jadi orang kalau memahami akidah, justru di dunia semangat gitu. Betul. Dunia inilah modal kita buat meraih bahagia di akhirat, di alam kubur, di padang mahsyar, sampai ke jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Modalnya dari dunia ini modal. Sampai-sampai orang yang mati syahid pun minta kepada Allah kembali ke dunia. Ya, supaya kembali mati syahid, bagaimana nikmatnya mati syahid. Mati syahid ada di mana? Di dunia, nggak ada mati syahid di akhirat. Betul? Inilah ternyata dunia begitu bernilai untuk meraih akhirat. Begitu bernilai, ya. Jangan sampai kita merugi tidak mengejarnya. Kejarlah dunia, tapi untuk akhirat, bukan buat memperkaya diri. Hari ini kan terbalik orang. Dia kumpulin uang, gaji besar, sikut kiri sikut kanan, malah buat memperkaya diri, bikin rumah 1, 2, mobil ada 16, demi Allah bakal ditinggalkannya. Pintar apa goblok kita? Hapunten kita. Kira-kira pintar apa goblok? Dibikin rumah 10 lantai, di villa ada, di puncak ada villanya, di Anyer ada villanya, mobil ada 16. Padahal dia bakal ditinggalkan. Tinggal masalah waktu. Betul Pak? Tinggal masalah waktu, kapannya. Dan itu rahasia Allah. Bicara estimasi, sama-sama paham kita. Paling top 70 tahun. Betul Pak? Bicara estimasi nih, sedikit orang hari ini yang lebih dari 70 tahun. Jangan sampai kita menyesal kemudian. Ya, seringkali baru sadar nilai penting sesuatu ketika sudah hilang. Kalau sudah, apunten nih, kalau di kalangan militer ya, kalangan kepolisian yang saya ketemu sama mereka tuh, para pejabat-pejabatnya, baru menyesal udah pensiun. Rata mesti baru jadi pengurus masjid, ya, ex-pangdam, ex-kapolda, baru jadi kayak masjid ya. Ketika pejabat, mesti posisi kuat. Di situ persoalannya, ya. Inilah dunia, ya, harta, tahta, wanita. Dalam Islam nggak dilarang ini.
justru suruh dikejar, tapi untuk kepentingan akhiratnya. Cari harta, tapi buat ngebangun mahliganya di alam barzah, dijadikan alam barzah menjadi rodha min riyadil jannah, menjadi taman-taman surga, dijadikan hartanya agar dia bisa terlindung mendapat naungan Allah di padang mahsyar yang matahari sedang jaraknya. Ya, dicari hartanya biar dia bisa berlari kencang di atas siratal mustaqim, di bawahnya neraka jahanam. Betul Pak? Cari harta, cari jabatan tahta yang bisa menghantarkan dia mendapatkan perlindungan Allah. Salah satu perlindungan Allah adalah bagi pemimpin yang adil, termasuk wanita yang saleh. Ya, orang bisa menjadikan istri-istri soleha, termasuk anak wanitanya, putri-putrinya. Ya, kalau kita bisa mendidik putri kita menjadi putri yang menjadi wanita soleha, ini kelak dia bakal membuka pintu surga buat bapaknya. Subhanallah. Waktu kita terbatas, betul Pak? Dan hidup akuntan, sistem gugur. Ya, kalau sudah mati bisa balik lagi ya? Sistem gugur, wassalam, kesempatan terbatas. Kembali ke jalan Allah, kita taubat, taat kepada Allah, lakukan. Islam mendorong raih dunia ini, tapi untuk kepentingan akhirat kita. Punya harta bukan memperkaya diri, ya, tapi buat menyiapkan alam kubur yang indah, pada mahsyarnya sampai ke siratal mustaqim dan selamat ke jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Demikian ya. Pada siang hari ini saya kebetulan juga mengajak para bapak sekalian. Saya dari Rumah Dai Nusantara yang aktivitas itu memang hari ini agak berat terus terang aja ya. Ekonomi lagi sulit. Kita tuh membantu support dakwah di daerah-daerah. Dari mulai Medan, Brastagi, daerah Batak tuh sampai ke daerah timur, ya, ke Lombok, kalau Pulau Jawa bersemualah. Cuman kondisi hari ini sulit, sehingga memang agak tergopoh-gopoh ya. Dulu gambaran saya itu, saya coba kolaborasi di Jakarta, banyak orang punya uang, ya. Kadang-kadang memang ada orang uangnya punya, waktu sempit karena dia kerja, ilmu pas-pasan. Ada orang ilmunya cukup, waktu luas, duit pas-pasan. Itulah dikolaborasikan, dakwah jadi jalan, ya. Tapi memang kondisi, makanya saya berharap mudah-mudahan ada yang support. Kita rencana mau ke Padang sama ke Aceh, ya. Itu kita sudah terkumpul kurang lebih 1.300-an buat korban kemarin di Padang itu, karena kita punya desa binaan kecamatan bahkan di Sumatera Barat. Alhamdulillah sudah punya target itu satu rumah satu habis Quran di tanah datar, ya, dekat Danau Singkara kalau pernah ke Sumatera Barat. Satu lagi kita mau tembus ke Aceh Selatan, ya. Tapi terbentuk dengan dana, mudah-mudahan ada yang support ya. Pada jamaah sekalian, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin Ustaz, mungkin ada sesi aja. Oh, boleh, karena waktu juga masih 5 menit lagi. Oh, siap. Baik, Bapak Ibu jamaah sekalian. Setelah kita menyimak kajian hari ini tentang malam cerdas dalam pandangan Islam, bila ada yang mau menambahkan atau bertanya, kami persilakan. Maka kalau ada mau, bahkan yang bantah pun siap. Itu. Susah terkali. Tapi bautan yang masuk di pintar. Yang tadi nggak disebutkan ya, ada omongan itu banyak dibahas di kajian-kajian itu yang keuangan, cinta dunia ataupun mati, korelasinya dengan yang tadi itu di luar. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Penyakit wahan, hubbud dunya wa karahiyatul maut, cinta dunia, dan otomatis orang kalau cinta dunia pasti takut mati, ya, itu pasti. Tadi saya di depan saya jelaskan, memang nggak saya sebut namanya. Iblis dan setan itu menyiapkan jebakan, ya, jebakan yaitu sebuah aktivitas kesesatan atau pemikiran yang sesat yang umpannya adalah dunia. Tadi saya katakan ada harta, wanita, tahta.
Dan orang kalau sudah kejebak, kadang sulit buat keluar. Betul Pak? Kejebak sudah sulit keluar. Makanya orang yang hatinya itu ikhlas kepada Allah, insya Allah nggak takut dia mati. Apa yang bikin dia takut bermati? Logika sederhana. Orang yang cinta punya mahabbah kepada Allah, orang yang punya mahabbah kepada baginda Nabi, sementara satu-satunya jalan buat berjumpa dengan Allah, berjumpa dengan Nabi adalah mati. Betul Pak? Sehingga nggak mungkin orang-orang soleh yang dia punya rasa cinta kepada Allah takut dengan kematian. Sehingga tenang aja jiwanya, santai gitu kan. Masalah kematian urusan Allah. Beda orang-orang yang tidak punya mahabbah, justru dia takut. Kenapa takut? Karena dia juga paham kalau dia beriman ya, punya iman walaupun sedikit, kematian bakal menyetop kebahagiaan dia. Betul Pak? Kematian sebagaimana tadi Pak Desa sebelumnya, ya, kematian bakal dibuang ke lembah. Laras, beda yang pertama, dia sudah siapkan lembahnya, justru dia dengan senyuman menanti kematiannya, nggak terjebak dengan hubud dunia, waqarah itu. Tiga yang paling penting ya, yang saya pahami ya dalam hidup ini, supaya bisa ajak mantap dalam ibadah, istiqomah. Pertama, dalam apapun amal ibadah kita, jaga keikhlasan. Ya, saya kalau bahas kajian ikhlas bisa 3 menit nggak kelar. Ini gampang disebutkan, susah diamalkan. Orang yang berilmu nggak sulit ngajar, betul Pak? Dia punya ilmu, ceramah, khotbah Jumat, isi kajian, kecil mah dia. Yang sulit buat orang berilmu adalah ikhlas. Ya, nggak diamplopin, nggak ngantuk dia. Betul Pak? Bukan karena doa dorongan amplop. Hapunten ini ya, punten ya. Ya, yang berat bagi orang berilmu itu. Orang kaya yang duitnya banyak, infak sudah gampang. Dia umroh, dia haji, sedekah, bangun masjid kecil. Yang sulit bagi buat dia ikhlas kepada Allah. Sulit buat dia. Kalau nggak disebut namanya, ya, Bapak Firdaus, wah 50.000 masjid ya, ya. Tapi disebut Haji Firdaus 50 juta. Haji Firdaus Ustaz. Ya. Betul Pak? Saya bicara jujur ya, begitu kondisi. Ya, bagi orang alim gak sulit ngajar, ikhlas. Yang kedua selain ikhlas, hapunten ya, ini juga berat di kita, tawadu. Apa? Tawadu, rendah. Ada dalam mukadimah kitab Al-Imam Syafi'i, ya, dulu saya sampaikan. Rasulullah, para ulama Imam Syafi'i menyebutkan, aku lebih berani menghadap Allah, ya, dengan tumpukan dosa di pundak. Imam Syafi'i berkata, aku lebih berani menghadap Allah dengan tumpukan dosa di pundak, karena aku yakin Allah Maha Pengampun. Tapi aku takut menghadap Allah dengan sebutir sombong di dada. Astagfirullah. Punten nih ya, teman-teman yang sudah ngaji, segala macam, sudah taklim tiap minggu, hati-hati. Kadang-kadang ada sombong di hati ini, merasa lebih, betul Pak? Ya, merasa gua tahu duluan, sehingga nggak muncul rasa tawadu. Gampang ekstrim menuduh orang, ya, ekstrim prejudice, nggak ada tabayun dan segala macam, karena udah merasa dia yang paling benar, yang paling sahih. Sebutir sombong haram masuk surga, karena sombong jebakan iblis. Yang terakhir, ini yang terberat dalam urusan mengarungi kehidupan dari ya, yang berat, yang coba saya resapi semua. Inilah persoalan ini. Dari sini sampai sini, ketiga itu terberat. Silakan Anda resapi. Cuma 2 kata, sabar. Betul Pak? Cuma 2 kata, sa sama bar. Ini yang terberat. Karena ketika kita pengen melakukan amal soleh, ada aja ujiannya. Betul Pak? Kadang dari eksternal, kadang dari internal. Orang mau hijrah, dibilang so alim lah gitu kan. Kita mau begini, dihantam malah beginilah. Atau kita baru mulai mau
dakwah, mau ngaji, ada tugas dan segala macam, atau penyakit datang, itulah sabar, ikhlas, tawadu, sabar. Dipegang 3 ini, insya Allah istiqomah. Dalam belajar butuh sabar, butuh waktu, betul Pak? Ya, kadang 2 jam nungguin, 3 jam nungguin, baca kitab, belajar lagi belajar tafsir Quran. Kalau nggak sabar mundur. Belajar bahasa Arab, kalau nggak sabar, tak garansi mundur, malah pusing bujut-bujut. Lebih enak belajar bahasa Inggris dibanding bahasa Arab. Tapi kan muslim mesti belajar, betul Pak? Sabar, ikhlas, tawadu, sabar. Demikian kurang lebih ya. Allah bisa. Baik, ada yang lain? Cukup. Baik, kalau nggak ada, waktu juga yang mengakhiri kajian kita hari ini. Dan bagi jemaah yang mau pengobatan al-faslu terhadap darah ala Nabi, silakan bisa di teras masjid. Sudah disediakan nama tim RTN Kang Dede. Dan untuk file materinya nanti bisa lihat di WA grup Jemaah Masyarakat Ikhlas tentang kajian hari ini. Dan mudah-mudahan kajian hari ini bisa mencari iman kita, mencari iman kita agar tetap istiqomah beribadah pada Allah Subhanahu wa taala dan semoga bermanfaat. Baik, terima kasih. Dan untuk Senin besok kita berjumpa dengan Ustaz Muhammad Sharif MC dalam kajian fikih ibadah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan.